selamat datang di Incast, podcastnya anak KKN. Di podcast ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sekarang kita sedang menghadapi kondisi pandemi. Saat setiap orang stay at home dan bekerja dari rumah, mungkin teman-teman juga memiliki banyak waktu luang atau hanya merasa bosan dengan sebuah rutinitas. Mendengarkan podcast mungkin menjadi salah satu cara untuk membunuh waktu sembari menambah ilmu. Sebelumnya kenalin dulu nih, aku Ines dan aku gak sendirian, ada rekanku Indah. Hai Indah. Hai, ngomong-ngomong, kita mau ngobrolin apa nih? Karena sekarang lagi kondisi pandemi dan kondisi ini gak normal, maka kenapa kita gak bahas aja soal COVID-19? Karena COVID-19 ini isu yang besar dan berdampak ke berbagai bidang. Wah, bakal menarik nih kalau kita obrolin. Untuk mendiskusikan isu ini kayaknya butuh narasumber yang cukup paham atau setidaknya bisa menjelaskan tentang COVID-19 dari segi kesehatan dan upaya pencegahannya. Iya, bener banget. Aku udah siapin narasumber juga di sini. Perbincangan kita kali ini akan dibersamai oleh Zulfa Jihan Adani. Hai Zulfa. Hai. Zulfa ini seorang mahasiswa kedokteran umum Universitas Muhammadiyah Semarang. Langsung aja yuk kita tanya-tanya seputar COVID-19. Jadi gimana Zul? Menurut apa yang udah kamu pelajari, COVID-19 itu apa sih? Hai Indah, hai Ines. BTW makasih banget loh udah ngajak aku buat ngobrol di podcastmu. Dari beberapa sumber yang udah aku baca, COVID-19 itu merupakan Coronavirus Disease 2019 atau penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Secara umum, alur coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet atau cairan, feses, dan mulut. Nah, gejala utama penderitaan ini gimana sih Zul? Apakah bisa dilihat oleh orang lain atau cuma bisa dirasakan si penderita itu? Mengenai gejala ya, infeksi COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala berupa ringan, sedang, atau berat. Nah, gejala klinis utama yang muncul itu biasanya demam, di mana suhu tubuh itu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian batuk yang disertai dengan nyeri tenggorok, bisa dengan sakit kepala dan nyeri otot. Namun perlu diingat, beberapa kasus tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Kemudian ditimbulkan adanya sesak nafas, sedangkan gejala berat salah satunya muncul disfungsi organ dan sesak nafas yang berat. Nah, untuk mengetahui dia terinfeksi virus atau tidak, dapat menggunakan tes rapid dari tes darah pasien berdasarkan hasil antigen. Nah, sedangkan untuk mengetahui dia positif atau enggak, bisa dilakukan dengan tes PCR. Oh, gitu ya Zul. Terus COVID-19 itu katanya kan menular ya? Itu menular melalui apa sih? Kok kayaknya penularannya itu cukup masif ya? Untuk saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebarannya itu menjadi lebih agresif. Nah, transmisi SARS-CoV-2 itu dari pasien yang bergejala terjadi melalui droplet atau cairan yang keluar saat orang sedang batuk, bersin, berbicara, bahkan bernafas. Pada kasus ini ditemukan kasus super spreader di mana satu pasien menginfeksi lebih dari 3 orang. Oh, ternyata emang bisa nular sebegitunya ya Zul. Terus Zul, aku pernah baca nih di salah satu artikel gitu. Di situ dibilang kalau COVID-19 itu bisa menyebar melalui airborne. Itu benar nggak sih? Transmisi COVID-19 melalui airborne atau udara itu memang mempunyai peran dalam penularan infeksi ini. Kecenderungan penularan infeksi ini berada di ruang terbatas. Misalnya nih, pesawat terbang, berada di mobil, berada dalam satu bus yang sama atau ruangan kerja yang sama dengan berbagai kondisi ventilasi. Terus udah diteliti nih bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini dapat hidup pada udara selama setidaknya 3 jam. Itu yang bisa menyebabkan
airborne itu berpengaruh pada penularan ini. Terus Zul, siapa sih orang-orang yang rentan terjangkit COVID-19 ini? Orang yang terjangkit ya sebanyak itu semua orang itu secara umum rentan terinfeksi bergantung dengan paparan jumlahnya. Nah, kalau kita terpapar virus dalam jumlah besar dalam satu waktu dapat menimbulkan penyakit walaupun sistem imun tubuh kita itu berfungsi normal. Orang-orang dengan sistem imun lemah seperti orang tua, wanita hamil, dan kondisi lainnya dapat menimbulkan penyakit ini secara progresif dan lebih parah. Baik Zul, kemudian cara pencegahannya itu gimana? Ada nggak pola hidup yang direkomendasikan sebagai upaya pencegahan COVID-19 ini? Nah, untuk upaya pencegahannya sendiri yang dapat dilakukan pada masyarakat itu, pertama, bisa cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Bisa digunakan hand sanitizer apabila tidak ada air dan sabun. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum tangan itu dicuci. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Apabila kalian sakit nih, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian apabila batuk atau bersin itu harus ditutupi mulut atau hidung ditutupi dengan tisu. Kemudian buanglah tisu pada tempatnya. Dan setelah itu jangan lupa bersihkan atau lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan yang sering dipegang. Itu salah satunya. Seperti itu ya Zul. Makanya itu penting banget ya kita melakukan itu semua. Iya, penting itu salah satunya. Setelah beberapa bulan ini kan ibaratnya kita perang melawan virus nih. Dan sekarang sedikit demi sedikit keadaan mulai membaik. Kemudian muncul istilah new normal. Maksud dari new normal itu sebenarnya apa sih, Jun? Oke, tentang new normal ya. Nah, new normal itu dari pemerintah sendiri adalah suatu adaptasi perubahan pola hidup di masa pandemi COVID-19 ini, di mana sebelumnya karena situasi pandemi ini pemerintah menerapkan PSBB dengan meliburkan kegiatan di segala bidang terutama tempat kerja. Namun, dikarenakan roda perekonomian tetap harus berjalan, pemerintah mengharapkan tempat kerja mulai menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen. Namun, yang perlu ditekankan nih, new normal itu bukan sebagai penanda pandemi COVID-19 berakhir, sehingga masyarakat masih perlu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berada pada masa new normal ini, ada nggak protokol kesehatan yang harus kita patuhi gitu sih? Untuk protokol kesehatan ya, mungkin aku menjelaskan di tempat kerja ya, yang menurut pemerintah itu ada di undang-undang, bisa menerapkan dengan sistem work from home, kemudian dengan pembagian shift kerja, penerapan PHBS dengan cuci tangan, etika batuk dan bersin, kemudian wajib menggunakan masker, dan mengonsumsi makanan minuman yang bergizi. Hindari menggunakan alat pribadi yang bersamaan. Kemudian jangan lupa disinfeksi fasilitas umum yang sering dipegang atau kontak dengan orang banyak. Oke. Jadi itu ya tadi Zul yang bahasan yang basic sih tentang COVID-19 ya nggak sih? Ya. Terus kenapa kalian harus tahu hal ini? Karena kita harus aware dengan kondisi darurat ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh. Padahal tenaga medis berusaha payah menangani kondisi pandemi ini dengan mempertaruhkan resiko besar untuk kemanusiaan. Yap, bener sekali Ines. So, mari kita jaga kesehatan, stay at home, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke Zul, terima kasih telah membersamai kita dan memberikan pencerahan untuk kita. See you again guys, stay healthy and bye. Bye.